Akhir-akhir ini teman-teman ya, aku sering lihat di sosial media banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia beralih mau jadi full time investor, mau jadi trader. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk beralih profesi, mungkin kamu nonton dulu video ini karena ini penting untuk kalian ketahui dan ambil dari saya yang udah di market ini 18 tahun kurang lebih. Jadi kamu bisa dapatkan mungkin cerita dari aku supaya kamu bisa menentukan apakah pekerjaan ini cocok buat kamu. Kita disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa di channel Kevin Hendrawan ini tidak ada promosi saham atau pom-pom saham apapun. Terus kita juga tidak ada WA Group, tidak ada Telegram. Saya nggak jualan kelas, saya nggak pakai iklan berbayar. Jadi kalau ada iklan di YouTube, muka saya diedit-edit pakai AI, itu hati-hati, sudah pasti 100% bukan saya. Jadi hati-hati ya, sekarang banyak oknum-oknum yang aneh-aneh, oke? Dan seperti biasa konten ini cocoknya buat kamu yang 500 juta ke atas, jadi pastinya video-video ini akan relate kalau kamu di atas 500 juta. Ini santai dikit videonya, aku lagi ada di Seoul, di Korea, lagi relaxing aja. Aku udah merangkum beberapa pengalaman-pengalamanku di sini, mungkin bisa di-share supaya kamu nggak salah langkah. Karena sekarang betul-betul di sosial media ini kadang membuat aku cukup bisa dibilang resah juga teman-teman ya. Karena realita di dunia investasi itu tidak seperti hingar-bingar yang ada di sosial media. Jadi perlu kamu ambil intisarinya dan ya kalau aku bisa share meskipun mungkin video ini tidak clickbait atau tidak pom-pom-pom-pom seperti mencari views gitu, enggak, tapi ya paling enggak buat kalian yang nonton video ini mungkin bisa terselamatkan dan tersadar akan realita. Oke, yang pertama kamu harus tahu dulu sebelum kamu masuk ke dunia investasi adalah kamu perlu tahu kamu itu orangnya seperti apa. Karena investasi itu ada stylenya macam-macam. Sama persis kayak kamu adalah atlet lari misalnya, ada orang yang lari sprint, ada lari 2 kilo, 400 meter, ada juga yang maraton, ada yang bahkan mungkin Ironman gitu ya. Setiap orang punya forte-nya atau punya kebisaannya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Nggak semua orang harus jadi trader. Ini satu hal yang kamu perlu tahu dulu. Nggak semua orang tuh harus jadi trader. In fact, trader itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Yang mana success rate-nya itu sangat rendah. Jadi nggak semua orang itu bisa menjadi trader. Dan itu nggak apa-apa. Bukan berarti kamu adalah orang yang bodoh atau orang yang buruk. Memang style orang beda-beda. Jadi nggak ada yang baik dan buruk. Semua style masing-masing. Apalagi kalau teman-teman di sini masih setiap hari itu bergelut dengan kerjaan 9 to 5 atau mungkin punya bisnis yang kamu handle sendiri, waktumu masih sangat fokus di bisnis, menjadi trader atau bahkan scalper itu kalau menurut saya bukan pilihan yang tepat. Karena itu membutuhkan atensi yang tinggi banget. Kamu nggak bisa pergi gitu atau ditinggal, itu nggak disarankan. Kamu harus benar-benar ada di depan layar lah, bisa dibilang, untuk mengamati apa yang terjadi mungkin menit demi menit atau bahkan ada juga yang mainnya detik demi detik. Jadi kalau kamu masih ngurusin toko atau bahkan kamu masih bekerja 9 sampai jam 5, ya itu kurang cocok sebenarnya buat kamu. Banyak orang yang berada di posisi ini tapi maksa jadi trader, hasilnya malah loss. Mendingan nggak usah gitu loh. Cari tahu dulu motivasinya itu sebetulnya apa. Jadi bukan tentang keren-kerenan, sok-sokan jadi trader, no. Kita kerja yang penting dapat duit. Nggak perlu keren teman-teman ya. Jadi nggak perlu untuk pamer di sosial media atau whatever, tuh nggak perlu. Yang penting kamu mengerti stylemu masing-masing itu apa. Sorry kalau aku banyak ngomong seperti ini atau ngomong hal yang kamu udah tahu, karena aku perlu harus mengulang ini terus-menerus supaya kamu sadar. Selanjutnya adalah belajar bener-bener sampai ke dasarnya gitu. Jadi bukan cuman pengen cari sinyal aja, masuk ke grup untuk cari pom-poman, meskipun itu adalah hobi yang kamu suka mungkin, tapi at least kamu harus mengerti apa yang kamu beli. Karena kita nggak bisa membeli ataupun menjual suatu saham hanya karena dengar-dengar dari omongan orang. Beda kalau kita misalnya dengar ada AI dan segala macam, AI itu kan menganalisa, sebetulnya dia tidak menggantikan proses, tapi proses itu dilakukan oleh komputer misalnya. Tapi kalau kita cuma dengar-dengar dari grup WA atau dengar-dengar dari grup Telegram, kita sendiri nggak deep dive lebih lanjut lagi, itu juga kurang tepat. Kita tetap harus punya personal conviction, kita beli saham ini tuh karena apa. Dan again, uang kita sendiri ya tanggung jawab kita sendiri, karena uang itu harus dijaga, jangan dianggap seperti mainan. Itu satu hal yang mungkin aku pelajari. Yang selanjutnya adalah pengetahuan bahwa dalam dunia investasi itu yang paling penting adalah maraton. Jadi kamu nggak perlu fokus terhadap, aduh win rate gue harus 100% atau win rate gue harus 1000% atau whatever it is. Kamu harus tahu bahwa goalnya itu bukan besok atau minggu depan. Goalnya itu 10-20 tahun lagi. Sebetulnya investasi kan seperti itu. Cuman memang
sekarang ya dengan hingar-bingar sosial media ini seolah-olah kamu harus jadi kaya raya atau jadi konglomerat minggu depan gitu. Yang mana itu nggak realistis. Ada yang bisa nggak? Oh, saya nggak bilang impossible. Ada mungkin orang yang bisa, tapi kan orang itu adalah orang terpilih 1 dari 10 juta orang misalnya. Apakah kalau Mark Zuckerberg drop out kuliah, kamu juga harus drop out kuliah untuk bisa jadi bilioner? Kan enggak. Most of the time orang yang drop out kuliah mungkin ya kerjanya juga nggak jadi Mark Zuckerberg gitu, maksud saya gitu loh. Konsistensi itu akan selalu menang dibandingkan dengan euforia sesaat atau untung sesaat. Yang penting kau bisa compound untungmu tuh sampai bertahun-tahun. Itulah the real treasure of pasar modal. Seperti kamu lihat Warren Buffett itu kan dengan dia relax dan mungkin santai-santai, tapi dia bisa menghasilkan return yang luar biasa karena memang dari entry point-nya sudah bagus dan target dia jelas. Selanjutnya adalah punya trading plan yang jelas. Orang rugi di investasi itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau orang sampai kebanting minus 90% atau 95%, itu berarti ada sesuatu. Either kamu satu ditipu atau dua punya trading plan-nya nggak jelas. Dan kadang trading plan juga harus kita kaji ulang karena ada trading plan yang nggak realistis. Misalnya pengennya masuk di harga paling rendah dan jual di all time high. Nah itu juga suatu hal yang nggak realistis karena emang nggak bisa. Kita bukan Tuhan, kita nggak tahu titik tertinggi kapan, titik terendah kapan. Maka dari itu penting untuk kita punya trading plan yang jelas. Cara bikin trading plan itu banyak sekali tutorialnya di YouTube. Bahkan kamu bisa tanya ChatGPT atau Gemini yang gratisan. Dia juga bisa memberikan kamu kisi-kisi. Dan disesuaikan lagi dengan kamu orangnya seperti apa. Seperti yang tadi di nomor 1, kamu sprinter atau kamu lari maraton atau gimana gitu loh. Kalau kamu emang trader dan kamu punya mental di situ, kamu jago di situ, bisa aja, tapi trading plan-nya mungkin lebih pendek. Seperti itulah, kamu harus bisa pinter-pinter ngatur sendiri, teman-teman. Kemudian jangan jadi orang yang fanatik. Selalu beradaptasi dengan kondisi dan selalu mengerti apa yang sedang tren, selalu mengerti berita-berita terbaru. Sekarang memang iya, zamannya lagi saham-saham konglo misalnya. Tapi apakah konglo itu akan selamanya? Kita nggak tahu. Dan jadilah orang yang fleksibel, adaptif nih. Udah bukan zamannya seperti ini, kita pindah kemana. Itu nggak apa-apa. Yang penting setiap kali kamu beradaptasi ini pastikan kamu khatam, bener-bener mengerti gamenya itu seperti apa di satu periode waktu ini. Selanjutnya, karena ini channelnya 500 juta ke atas, paling penting itu menjaga likuiditas. Dalam artian memilih saham-saham yang liquid dan jelas dan punya track record yang jelas. Nggak perlu lagi kamu bermain di saham yang aneh-aneh, yang mungkin track recordnya belum jelas, atau ownernya nggak tahu siapa, atau mungkin fundamentalnya kosong banget misalnya. Nah, itu kamu harus lihat benar-benar. Karena yang paling penting trading plan itu bisa terlaksana kalau likuiditasnya cukup. Kalau seandainya tidak cukup, ya kamu trading plan pun mau cut loss nggak bisa cut loss karena sahamnya ke kunci ARB. Itu loh maksudku. Dan saya pernah mengalami ini, saya pernah share ke kamu di video di mana saya cerita saya pernah rugi 10 miliaran gitu gara-gara kekunci. Nggak bisa keluar. Jadi mau ngomong trading plan-nya seperti apapun ya udah nggak berlaku kan, apa nggak bisa keluar kan. Kemudian selalu perhatikan resiko, teman-teman, bahwa nomor 1 di investasi itu pikirin resikonya dulu. Bukan berarti kita menjadi orang yang pesimis, tapi paling nggak kamu punya dasar bahwa oke, investasi gue bisa untung tapi juga bisa rugi. Itu penting untuk kita tahu. Kalau kita mikirnya untung doang, jadinya kita jadi orang serakah. Makanya ada orang yang sampai utang untuk main saham karena yang dipikir adalah jackpotnya dulu, sedangkan nggak mikir resikonya. Dia nggak mikir kalau resiko dia kelilit utang nanti disita asetnya dan segala macam. Kadang nggak kepikir begitu. Ini faktor psikologi yang selalu terulang karena manusia dari zaman dulu sampai sekarang kan begitu-begitu aja. Jadi hati-hati, pikirkan resiko dulu. Dan ketika kamu masuk ke dunia investasi, jadikan ketidakpastian itu menjadi teman baik. Karena apa sih yang pasti di dunia saham? Nggak tahu. Kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba MSCI ngeluarin peringatan, tiba-tiba langsung jatuh misalnya. Orang nggak tahu apa-apa, orang bilang tahun ini resesi misalnya, ternyata nggak resesi. Karena apa? Prediksi market itu impossible. Saya pernah bahas di video saya memang, lebih baik jangan jadi orang yang prediksi market. Karena apa? Kita nggak tahu. Lebih baik kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Tapi reaksi itu hanya bisa terjadi kalau kita punya trading plan yang jelas. Jadi jelas kan, actionnya itu apa? Seperti kamu belajar bela diri, kita selalu belajar ada mukul, ada juga nangkis. Tapi kita harus berlatih terus-menerus sampai kondisi itu datang, akhirnya muscle memory kita yang bekerja akhirnya bisa nangkis. Kurang lebih seperti itu. Di dunia investasi ini membutuhkan kepribadian orang yang kalem gitu, yang zen. Karena apa? Ya, ketidakpastian itu adalah teman. Kalau setiap hari kamu bergelut dengan ketidakpastian, terus kamu sepaneng tiap hari,
ya hasilnya nggak akan kemana-mana, karena keputusan yang diambil selalu keputusan yang panik. Dan itu nggak baik juga, bukan cuma buat portomu, buat kesehatanmu juga nggak baik. Bisa sakit beneran kamu, karena berteman dengan ketidakpastian gitu. Jadi harapanmu tuh selalu pupus tiap hari, karena market tidak bekerja sesuai dengan harapanmu. Market nggak peduli cita-citamu apa, realitanya itu seperti itu. Dan yang paling terakhir mungkin yang bisa aku share di sini adalah utamakan beramal. Karena ya itu, kalau kita bergelut di suatu kondisi yang mana setiap hari itu ketidakpastian, ya nggak ada salahnya. Memang ini saran yang underrated, tapi beramal itu bagus buat kamu, supaya kamu berada dalam kondisi yang baik. Mungkin ini dianggap seperti lelucon ya, mana ada orang ngomongin saham terus tiba-tiba nyuruh kamu sedekah gitu. Tapi bener, ini based on realita. Saya di market tiap hari gitu, ya amal baik pula yang akan membuat kamu profit. Entah kamu percaya atau enggak silahkan, tapi coba aja gitu. Ya mudah-mudahan itulah sedikit aku share, karena cukup mengkhawatirkan juga. Setiap kali ada fase euforia, aku dengar ada aja orang-orang yang bener-bener nekat, langsung aja ditinggal pekerjaannya karena dia dapat jackpot 1 atau 2 kali, terus langsung berpikir, wah gue adalah orang yang sakti banget di dunia investasi. Belum tentu. Sometimes kamu kelihatan jago banget bukan karena kamu beneran jago, tapi karena kondisinya emang lagi gampang. Saya nggak bilang saya jago, saya juga adalah seorang pembelajar, tapi paling nggak saya mengerti bahwa setiap hari di dunia investasi saya itu belajar hal baru. Saya nggak pernah merasa, oh saya adalah dewa investasi. Saya nggak pernah seperti itu. Gitu. Saya share ini supaya kamu juga mengerti. Kadang realitanya itu begitu pahit. Kamu bisa untung bertahun-tahun dan amit-amit bisa habis semuanya hanya karena kesalahan satu. Gitu. Jadi penting untuk kita tidak jumawa di dunia investasi, karena market bisa menghukum kamu at any time. Dan again, nobody can predict the market. Jangan sampai kamu masuk ke dunia investasi karena gegabah, karena stres, atau karena pengen kelihatan keren, pengen bio Instagramnya jadi trader gitu. Hati-hati, selalu punya safety net. Selalu punya safety net. Jadi penting untuk kamu belajar terus dan mengenal diri sendiri lebih dalam sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk, oh oke, gue mau menjadi investor secara profesional, full time. Nah, itu harus dipikirkan dulu. Mungkin itu, selanjutnya kau bisa nonton video ini. Aku bikin AI untuk investasi saham, untuk bantu kamu analisa di saham-saham blue chip aja. Thank you.